Oh, rencana ujian kapan, Pak Muhadi? Kita nanti nunggu konfirmasi Ustadznya, Pak Teni. Nah, Setelah Lebaran atau sebelum Lebaran? Iya. Mungkin ya habis Lebaran, kayaknya pekan besok kita istirahat dulu, udah menjelang Lebaran. Baik. Iya. Sebentar saya hubungin Ustadz dulu, Pak Teni ya. Yang kemarin nggak ada rekamannya ya, Mas Toto? Atau Pak Sindu kemarin rekam? Iya, kemarin lupa Pak Teni rekam. Nggak hadir kemarin ya? Iya, kemarin saya lupa Pak Teni. Maaf. Oh, hadir kemarin. Atau mungkin Ustadz ngerekam mungkin. Sepertinya kemarin nggak ada yang rekam Pak Teni. Ada yang rekamnya, ya baik. Kemarin Mas Sindu ngerekam, cuman telat, udah hampir selesai baru direkam. Ya. Nah, Ustadznya masih persiapan, Bapak Ibu, mungkin ditunggu sebentar. Ini. Ustadz sudah masuk, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedengeran? Tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil Ustadz. Kecil ya. Ya. Saya ganti mikrofon. Tapi kalau suara pergeseran alatnya terdengar keras Ustadz. Ah, malah bersinnya kuat Ustadz. Udah bagus. Suara dari laptop ini kelihatannya. Ya, tapi kalau suara Ustadznya sendiri masih kecil. Atau mungkin posisi mikrofonnya Ustadz. Tes 1 2 3. Ah, udah lumayan Ustadz, bagus. Tes. Ya. Tes 1 2 3 tes. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Dan pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam fase murajaah, review pelajaran-pelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mari sama-sama kita awali pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan terakhir kita murajaah bab 14. Kalau saya nggak keliru ya. Bab 14. Ya.
Dan terakhir kita belajar itu sudah sampai bab 15 kalau saya nggak keliru. Itu berarti tinggal satu bab lagi yang kita murojaah. Ya. Tinggal satu bab lagi yang kita murojaah. Ya. Baik. Nah, ini bab 15 ya. Di pelajaran 15 ini kita diperkenalkan dengan dhamir mukhatabah. Kata ganti orang kedua perempuan ya, yang jamak. Dhamir mukhatabah yang dimaksud adalah kata anti. Bentuk jamaknya adalah antunna. Ya. Sedangkan bentuk muttasil dari dhamir antunna adalah kunna. Jadi anti jamaknya antunna. Ya. Kalau muttasilnya anti itu ki, ya. Baitu ki, kitabu ki, madrasatu ki, assalamu alaiki. Ya. Jadi ibnu ki, ya. Jadi dhamir muttasil adalah ki. Itu ki adalah artinya mu untuk perempuan. Kalau jamak maka kunna, assalamu alaikunna, ya, baitu kunna, ya, qalamu kunna, ya, pulpen kalian semua, rumah kalian semua, madrasatu kunna, dan seterusnya, ya. Ya. Sehingga sampai bab ini dhamir yang kita pelajari sudah lengkap menjadi 10 bentuk, sebagaimana yang pernah ditulis dalam tabel dhamir yang pernah dibagikan. Kapan ini membagikannya? Nanti kita cek lagi. Di bab ini juga kita mempelajari satu jenis isim yang bernama dzaraf. Dzaraf itu artinya kata keterangan. Dan dzaraf ini terbagi menjadi dua macam, yaitu dzaraf makan, keterangan tempat, dan dzaraf zaman, keterangan waktu. Contoh dzaraf makan adalah tahta, fauqa, inda, amama, khalfa. Tahta, ya, artinya di bawah, fauqa, di atas, inda, di samping, ya, amama, di depan, khalfa, di belakang. Ya, jadi ini keterangan tempat. Tahta, fauqa, inda, amama, khalfa. Kita hafalkan ini cara membacanya. Kemudian contoh dari dzaraf zaman adalah qabla, ba'da, dan al-yawma. Ya. Qabla, ba'da, al-yawma. Harakat akhir dari dzaraf biasanya adalah fathah. Jadi perhatikan ini harakat akhirnya tahta, belakangnya fathah, tahta, bukan tahti, bukan tahtu, tahta. Fauqa, ya belakangnya fathah, qa, bukan ki, bukan ku. Inda, ya belakangnya fathah, bukan indi, bukan indu. Amama, khalfa, belakangnya fathah semua. Qabla, ba'da, al-yawma. Ya, itu harakat akhir dari dzaraf. Sedangkan huruf akhir dari kata sesudah dzaraf biasanya kasrah. Contoh, al-mudarrisu amama, amama ini adalah dzaraf. Kata sesudah dzaraf harakatnya kasrah. Amamal fasli. Ya, al-mudarrisu amamal fasli. Raja'tu ilal baiti ba'da salati. Ya, jadi sesudah dzaraf harokatnya adalah kasroh. Dzarafnya sendiri harokatnya adalah fathah. Baik. Nah, inilah yang kita pelajari di bab ke-15. Ya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Kalau zaman tadi apa Ustaz? Artinya keterangan apa? Waktu. Keterangan waktu. Nah, contohnya qabla, ba'da, ini sering sekali kita sebut ya. Ba'da zuhur, ba'da maghrib. Nah, itu berarti kita sudah pakai dzaraf tuh. Ya, harokat.
akhir kata sesudah zorofnya belum kita. Jadi harusnya ba'da zuhri, ba'dal maghribi, ba'da subhi, ya. Atau qabla, ya, qabla subhi, dan seterusnya. Al-yauma. Al-yauma itu artinya hari ini. Hari ini. Misalnya yaumal, atau kalau dia pakai alif lam dia artinya hari ini. Tapi kalau tidak pakai alif lam, ya, artinya hari saja. Misalnya yaumal itsnaini, hari Itsnain. Yaumal aidi, hari Aid, hari raya, ya. Yaumal utlati, hari libur misalnya, ya. Itu jadi yauma itu artinya hari. Kalau yauma bukan zorof ya, kalau pakai alif lam baru zorof itu. Kalau dia tidak pakai alif lam zorof juga. Oh, zorof juga. Nah, zorof juga. Cuma artinya hari saja, hari. Tapi kalau pakai alif lam artinya hari ini. Nah, kalau pakai alif lam artinya hari ini. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kalau pakai alif lam artinya hari ini. Tapi kalau tidak pakai alif lam artinya hari saja. Misalnya hari Senin, hari libur, hari hari Aid, macam-macam. Dan sesudah yauma tadi harus kasrah. Yaumanya juga harokatnya fathah. Demikian. Baik. Ada lagi pertanyaan, Pak? Ya, jadi untuk dhamir ya kita sudah menghafal huwa, kemudian hum, kemudian hiya, kemudian hunna, kemudian anta, kemudian antum, anti, antunna, ana, dan nahnu. Sudah belajar itu. Ya, dhamir kata gantinya huwa, jamaknya adalah hum. Kemudian hiya, dia seorang perempuan, jamaknya adalah hunna. Kemudian anta, kamu, jamaknya adalah antum. Anti, kamu seorang perempuan, jamaknya antunna. Ana, saya, kalau banyak. Ya. Hu, kemudian hum, ha, kemudian hunna, kemudian ka, kemudian kum, kemudian ki, kunna, i, dan na. Demikian. Baik. Mudah-mudahan kita sudah hafal ini ya, dhamir-dhamir, karena ini terus kita gunakan. Ada Tanya pertanyaan? Ustaz. Ya, silakan. Ya, tadi zorof itu kan ada lagi nggak Pak zorof selain makan dan zaman? Dua itu aja. Hanya dua jenis. Berarti ada 9 ya. Nahnu, fauko, inda, imamah, kholfa. Kalau bentuk zorofnya masih banyak lagi nanti. Ya. Oh. Ya, ada lagi. Ya, tapi ini yang diberi contoh saja pada pelajaran ini. Ya, nanti ada lagi. Misalnya apa ya? Baina gitu. Ya, baina, betul. Baina juga. Baina zorof. Zorof apa itu? Zorof makan ya, keterangan tempat ya. Karena baina menunjukkan tempat di antara. Baina. Oh. Antara. Banyak sih. Ya. Tahta, janiba belum juga masih Janiba, juga ya. betul. Janiba juga zorof itu. Janiba di belakang. Oh, jadi memang di sini nggak semua ya Pak Ustaz ya? Nah, ini hanya disebutkan sebagian saja. Pola belajar di Durusul Lughah itu bertahap. Ya, jadi nggak disebutkan semuanya. Sebagaimana kita belajar isim isyarah juga satu-satu dikasih tahu ya. Dhamir juga demikian. Jadi insyaallah. Baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita baca sama-sama. Hadhil kalimatul jadidah. Ini adalah kata-kata yang baru pada pelajaran ini. Silakan di on mic semuanya. Kita akan baca sama-sama. Naam. Tafadhalu. Qabla. 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 Ba'da. Ba. Kaifa. Kaifa. Mata.
Mata. Al-usbu'. Al-usbu. Al-usbu. Asy-syahru. Asy-syahru. Nahru. Al-adhanu. Al-adanu. As-salatu. As-salatu. Raja'a. Roja'a. Roja'a. Ikhtibarun. Ikhtibarun. Ikhtibarun artinya ujian ya. Jadi ini mohon diperhatikan cara membacanya ya. Ketika tidak ada harokat, kita sudah bisa membacanya ya. Qabla, ba'da, kaifa, mata, al-usbu', asy-syahru dan seterusnya. Baik. Selesailah kita pelajaran ke-15 dan seingat saya kita sudah selesai ini apa untuk murojaah. Tad, nanya Tad. Masuk pelajaran. Silakan Pak. Nah, Tadi ini Tad yang al-usbu sama as-sahru tadi ya. Kalau pakai alif lam berarti menunjukkan ini saja. iya betul. Asy-syahru. Nah, As-sahru berarti bulan ini Tad. bulan syahru itu sebetulnya bukan zorof ya. Dia isim biasa saja kalau syahru. Ya, tidak zorof. Bisa kita perhatikan syahru itu harokat akhirnya tidak fathah, tidak syahra. Tapi syahru. Nah, beda dengan tadi hari. Tad yang al-yauma tadi. Al-yauma itu hari. Nah, itu zorof dia. Al-yauma hari ini. Yaumal itsnain. Ya. Kalau bulan Ramadan ini Tad. Kalau yauma juga ya. Yauma itu yauma kalau tidak pakai, maaf saya keliru tuh. Yauma kalau tidak pakai alif lam maka dia bukan zorof. Dia isim biasa. Maka kita sebut yaumul itsnain, yaumul arbi'a, yaumul khamis. Jadi dia bukan zorof. Saya keliru ya. Tapi kalau pakai alif lam maka dia menjadi zorof, artinya al yauma hari ini. Tapi tidak ada kata berikutnya sesudah zorof itu. Jadi kata berikutnya itu tidak berpengaruh dari al-yauma. Kalau Ramadan, syahrul Ramadan, pakai dhammah, syahrul Ramadan. Ya. Berarti bukan zorof juga saja sahrunya. Kan, syahrul bukan zorof. Ya. Masih Tad. Baik. Saya akan coba share ini yang durus ulawah. Kita balik lagi ke durus ulawah. Jadi kita sudah selesai murojaah sampai bab 15. Di bab 1 kita belajar isim isyarah hada, kemudian pertanyaan ma, kemudian man, pertanyaan a. Kemudian di bab 2 kita belajar kata dzalika ya. Dan ada beberapa kata-kata yang baru. Di pelajaran ketiga kita belajar tentang alif lam, baitun, al-baitu, kitabun, al-kitabu. Dan juga kita belajar tentang mubtada dan khabar, al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun, dan seterusnya. Dan di pelajaran keempat kita belajar tentang huruf jar, fi, fil baiti, fil masjidi, ala al-maktabi, ala sariri. Kemudian di pelajaran kelima kita belajar tentang mudhaf wa mudhafun ilaih, ya, haqibatul mudarrisi, qalamul mudarrisi, indilu yasirin, ya, dan seterusnya. Di pelajaran keenam kita belajar tentang isim yang muannats, ya, yang berjenis perempuan. Maka menunjuknya harus dengan isim isyarah yang juga khusus untuk muannats. Kalau hada untuk laki-laki, kalau untuk muannats hadhihi, ya. Kita belajar isim muannats, ya, isim muannats, ya. Cirinya apa? Cirinya ada tak marbutah di belakangnya. Contohnya misalnya miqwatun, sayyaratun, muhandisatun, ya. Ada tak marbutah di belakangnya. Kemudian yang kedua, memang sudah dikenali bahwa dia adalah berjenis perempuan. Contoh bintun atau nama perempuan, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, ya, Su'adu, ya, dan seterusnya. Dia sudah dikenali bahwa dia sebagai
perempuan. Ya, ciri muannas adalah dia benda yang berpasangan. Contohnya al-qidaru, al-ainu, ya, kemudian ar-rijlu, al-yadu, ya, dan seterusnya. Ini pelajaran ke-6. Pelajaran ke-7 kita belajar isim isyarah, kata tunjuk untuk yang jauh, untuk perempuan. Ya. Tilka, kata tilka. Kalau dzalika untuk laki-laki, maka perempuannya adalah tilka. Nah, pelajaran ke-8 kita belajar kata li, artinya milik. Ya, li. Ya. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Kita juga sudah mulai mempelajari ini zorof, ya, khalfa, kemudian amama. Pelajaran ke-9 kita belajar sifat, ya, sifat mausuf. Ya. Mudarrisun jadidun, tajirun ghaniyun, fakihatun ladhidatun, ta'irun saghirun. Sifat ini harus selalu sama, baik antara yang disifati maupun sifatnya. Ya, harus sama jenisnya, harus sama banyaknya, ya. Madinatun kabiratun, ini sama, belakangnya ada tak marbutah, kemudian juga sama-sama sama-sama mufrad, ya, sama-sama tunggal, rajulun ghaniyun, dan seterusnya. Pelajaran ke-9, ya, pelajaran 9. Pelajaran 9 baitun jadidun, ini man'ut, ini nat. Kemudian pelajaran ke-10 kita belajar dhamir munfasil, ya, dhamir yang bersambung, ya. Ismuka, lughatuka, ummuka, ya, indaka, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kita belajar dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Baiti, baituka, baituhu, baituha. Ini bersambung, ya. I, ka, u, dan ha. Ya. Baiti, rumahku, baituka, rumahmu, baituhu, rumahnya laki-laki, baituha, rumahnya perempuan. Pelajaran ke-11, ya, kita belajar ada zorof di sini, kemudian ada kayak banyak latihan saja sebetulnya pelajaran 11 ini. Ada kata uhibbu, kita belajar kata uhibbu, yang menyukai, dan sesudah uhibbu itu harus fathah. Ya, uhibbullaha, uhibbul lughata, uhibbun nabiyya. Pelajaran ke-12 kita belajar dhamir muttasil ki. Ya, ki artinya kamu. Masmuki, aina abuki, ummuki, ya. Kaifa haluki, ya. Qalamuka, qalamuki, dan seterusnya. Pelajaran ke-13, nah ini mulai agak rumit, ya. Kita belajar tentang jamak, ya, bentuk plural. Bentuk plural yang laki-laki, talibun, jamaknya tulabun, tajirun, jamaknya tujarun, hajun, jamaknya hujajun, dan seterusnya. Dan buat jamak yang perempuan, bintun, jamaknya adalah banatun, talibatun, jamaknya adalah talibatun, dan seterusnya. Kita belajar kata tunjuk untuk yang jauh, ya, untuk jamak. Dzalika dan tilka, kata tunjuknya adalah ulaika. Kemudian di pelajaran ke-14, ya, kita belajar dhamir antum. Anta, jamaknya adalah antum. Kemudian mutasilnya yang tadinya baituka menjadi baituku. Ya, di pelajaran ke-15 kita belajar dhamir antunna, ya. Anti, jamaknya adalah antunna. Demikian pelajaran yang sudah kita
pelajari ya pada pertemuan yang lalu. Yang ini adalah dhamir secara lengkap yang sudah kita pelajari. Wa, iya, hunna, anta, antum, anti, antunna, ana, nahnu. Ana untuk perempuan juga sama, nahnu untuk perempuan. Baik. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut pelajaran 16. Tanya dikit Pak Ustadz. Silakan. PR Pak Ustadz, PR. Oh iya, kemarin kita ada PR ya. Iya. Yang nomor 11 itu Pak Ustadz. Iya, itu kan Allahu Rabbuna wa Rabbukum ya. Nah ya, kemarin PR kita ini ya. Halaman 84 dari nomor berapa ya? 84. Dari nomor 8 Ustaz. Nomor 8. Nah, baik. Ini PR kita ya. Iya. Lana Nomor hadiqatun jamilatun fi tilkal qaryati. Ya. Ini yang baru ngerjain PR baru 3 orang ini kemarin. Lana artinya milik kami. Hadiqatun artinya taman. Jamilat yang indah. Fi tilkal qaryati. Di kampung itu. Ya. Kemudian nomor 9, akhuna talibun fi kulliyatit tibbi. Akhuna saudara kami, saudara laki-laki kami, talibun pelajar, di kulliyatit tibbi, di fakultas kedokteran. Antum atibba'u, antum apakah kalian atibba'u para dokter? Ba'duna atibba'u, sebagian kami adalah para dokter. Wa ba'duna muhandisuna, dan sebagian kami adalah insinyur, engineer. Nomor 11, Allahu na wa rabbukum. Allah Tuhan kita dan Tuhan kalian. Nomor 11 ya. Ya, tanya Pak Ustaz. Ya, silakan. Kalau Robbana salah itu Ustaz ya? Salah. Kapan dipakai Robbana? Robbana ya. Kalau kita berdoa kan Robbana atina gitu kan. Ada iya-nya. Ya, kalau ada apa namanya? Harfun nida. Yang sudah kita pelajari itu fathah penyebabnya kalau ada harfun nida. Harfun nida itu huruf panggilan. Seperti misalnya ya atau ya ayyuha. Ya. Nah, itu setelah itu dia pakai pakai fathah kalau dia menjadi mudhaf ilaih. Contoh Rasulullahi, ada ya Rasulullahi. Ya. Demikian juga Rabbuna ini mudhaf wa mudhafun ilaih. Rabbu itu mudhaf ilaihnya apa? Na, kami. Dan, kemudian mudhaf ilaihnya adalah na. Maka kalau di depannya ada ya, maka kita bacanya ya Rabbana. Ya. Nah, dalam berdoa kita pakai Rabbana, tidak Rabbuna, karena memang sebetulnya di depannya itu ada harf nida, ada huruf panggilan. Hanya huruf panggilannya dihilangkan. Asalnya itu kalimatnya adalah ya Rabbana. Ya, tapi ya-nya dihilangkan. Karena sudah difahami bahwa itu adalah kita sedang memanggil, ya. Berdoa itu adalah memanggil, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu artinya ya Rabbana, ya wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami. Ya, sedangkan di sini tidak ada harfun nida, tidak ada panggilan, sehingga dia tetap kembali kepada asalnya. Harokat di sini adalah dhammah. Jadi Allahu Rabbuna. Kami dan Tuhan kalian. Baik. Demikian Pak. Baik. Ya. Baik. Tanya Ustadz. Iya, silakan Pak. Untuk nomor 8 Ustadz.
Di situ ada huruf lam, lana, terus ada artinya kan milik Ustadz ya, Iya. milik kami. Terus kemudian ada li, itu beda penggunaan pembacaannya la dan li bagaimana Ustadz? Ya. Jadi li itu kalau dia bersambung dengan isim biasa, isim zahir. Jadi misalnya al-mudarrisu bersambung dengan la, maka kita membacanya lil mudarrisi. Ya. Contoh lagi misalnya al-ustadzu ketemu la, maka la-nya berubah menjadi lil ustadzi. Ya. Atau al-ibnu ketemu la menjadi libni. Ya. Jadi la itu bisa berubah jadi li pertama kalau dia bertemu dengan isim zohir disebutnya ya. Isim zohir itu ya kata yang jelas, bukan isim domir ya, bukan isim domir. Itu lawannya isim domir adalah isim zohir. Atau tadi seperti al-mudarrisu, al-ustadu, al-bintu, kalau ketemu la maka menjadi li binti, bukan la bintu ya. Bukan la binti ya. Itu yang pertama. Kedua, la berubah menjadi li kalau dia bersambung dengan domir ana. Ya, domir ana itu kan i ya. Domir ana itu domir ana yang muttasil ya. Baitun baiti, rumahku. Kitabun kitabi ya, bukuku. Nah, kalau la ketemu dengan i maka dia berubah menjadi li ya, bukan lai ya. Kalau lai orang Medan itu lai. Jadi apa namanya? La itu berubah jadi li kalau dia dua tadi keadaannya. Yang pertama kalau dia bertemu dengan isim yang dhahir. Ya. Contoh misalnya Allah. Lillahi, tidak lallahi. Lillahi. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Atau lagi misalnya li rasulillahi. Ya. Kemudian misalnya lagi ya banyak ya, misalnya li ummi atau li abi ya, dan seterusnya. Itu kalau bertemu dengan isim yang zahir maka la berubah menjadi li. Yang kedua, kalau la bertemu dengan dhamir muttasil ana, maka dia berubah menjadi li. Bisa difahami ini Bapak-bapak? Saya tulis. Saya bingung Ustaz. Bingung ya? La dan li tadi. Nah. Ya, la dan li ya. Mungkin berikutnya. Jadi la tadi ya, bisa kelihatan ya? La artinya milik dan dia adalah salah satu dari huruf jar. Ya. Tapi la ini kadang dibaca la, kadang dibaca li. Ya. Kapan la dibaca li? La ini asalnya dibacanya la. Ini asalnya. Asalnya adalah la. Kapan dia dibaca li? Ya. Kalau dia bertemu dengan isim zohir. Zohir itu adalah isim ya, kata benda. Zohir itu kan jelas. Yang jelas, bukan domir. Kalau domir itu sebetulnya arti harfiah artinya samar. Ya. Jadi misalnya li ketemu dengan al-mudarris. Kalau li, karena li ini adalah huruf jar, maka kita baca di akhirnya lil mudarrisi. Li al-mudarrisi. Atau jadi lil mudarrisi. Atau kita tulisnya begini dulu deh. Ya. La ketemu dengan kalau ketemu isim zohir, la ketemu dengan al-mudarrisu contohnya ya, maka kita baca menjadi lil mudarrisi. A misalnya ketemu dengan milik Allah, la ketemu dengan Allah, maka kita membacanya menjadi lillahi. Ya. A ketemu dengan ibnu anak laki-laki, maka kita bacanya menjadi lil ibni.
li ibni, ya. Lil ibni, lil ibni. Kalau Ya. dengan nama Ustadz langsung Sama juga dengan nama ya. Misalnya ini kan tadi Allah juga ini nama ya. Misalnya la ketemu dengan Muhammadun, ya, maka menjadi li Muhammadin, gitu ya. Ini yang pertama. Kapan la berubah jadi li? Nah, kalau la ketemu dengan isim yang zohir, ya. Contoh, la ketemu al-mudarrisu maka menjadi lil mudarrisi. La ketemu Allahu menjadi lillahi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau la bertemu dengan isim dhamir muttasil, artinya ku, ya, artinya ku. Ya ini anak atau ku, ya. La ketemu ya menjadi li, gitu ya. Nah, ini saja alasan la berubah jadi li. Kalau tidak bertemu dengan dua hal ini, tidak bertemu dengan isim zohir atau tidak, maka la tetap dibaca la. Jadi, misalnya tadi kalau tidak, ya la tetap bertemu, tetap la. Misalnya laka, kemudian lahu, laki, lahu, laha, dan seterusnya. Misalnya keyboard, apa namanya, tulisan Arabnya belum diinstal ya, jadi agak susah ngetik bahasa Arab. Baik. apa Ustadz? Ya. Kalau saya berpendapat dibalik, bolehkah Ustadz? Jadi kalau ketemu domir selain ya, itu memang dibaca la, tetapi kalau yang lain kan li, karena jumlahnya domir itu terbatas lebih sedikit daripada kata-kata lain, maka default saya menjadi li. Jadi semuanya li, kecuali dengan domir menjadi la. Boleh aja, Pak. Ya. Boleh aja. Jadi, ini cara lain pemahaman Ustadz ya, boleh Ustadz ya? Boleh aja. Yang penting benar saja nanti cara baca. Ya. Ya, kalau khair Ustadz. Oh ya, Kum. Ya. Jadi boleh kita pahami defaultnya asalnya adalah li. Kapan berubah jadi la? Ya, berubah jadi la kalau dia bertemu dengan isim domir selain anak. Boleh juga kita pahami seperti itu. Demikian, ya. Baik. Kita lanjut. Ya. Baik, ini tadi kemarin PR kita. Ada pertanyaan soal PR? Kalau tidak ada, kita mau lanjut nih. Lanjut kan nih, Pak? Pelajaran 16. Pendek sekali ini pelajaran 16, kecil sedikit. Sedikit. Kita lanjut ya. Bismillah. Ya. Lanjut pelajaran ke-16. Baik. Istami'u, dengarkan baik-baik. Ya. Sa'akra'u, awalan saya akan baca terlebih dahulu. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Hiya li ya ustadhu. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka. La hiya lihamidin. Aina dafatirukum ya ikhwanu. Hiya huna ala hadzal maktabi. Baik.
Silakan di on mic semuanya, kita akan baca sama-sama. Sami'u thumma karriru. Dengarkan, kemudian liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Tafadhalu. Liman Liman hadhihi hadhihi aqlamu ya aqlamu ya Muhammadun. Ya Muhammadu. Tidak boleh tanwin ya, karena ada ya di sini. Kita ulang. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Liman hazihil aqlamu ya Muhammad. Hiya li ya ustadzu. Hiya li Ya 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 ustadz. ustaz. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka. Wa hadhil kutubul jadidatu Jadidatul ahiya ahiyya laka Maka La hiya li hamidin. la hiya lihamidin. lihamidin. Aina dafatirukum ya ikhwanu. Aina dafatirukum ya ikhwan. anu Hiya huna ala hadzal maktabi. Hiya huna ala hadal maktabi. Santu. Baik, alhamdulillah ini kita baca tadi hiwarnya pendek sekali. Hiwar bainal mudarris wa Muhammad. Silakan di mic terlebih dahulu. Saya minta sekarang Pak Ari dan Pak Helmi untuk baca. Hal antum musta'idan? Apakah siap Pak Ari dan Pak Helmi? Nah, Siap, Ustadz. Masya Allah. Pak Ari, anta takumu bidauri mudarris. Ya, Pak Ari menjadi guru. Dan Pak Helmi, anta takumu bidauri Muhammad. Tafaddal ya mudarris. Liman hadihil aqlamu ya Muhammadu. Nah, silakan diterjemahkan sekalian Pak. Liman, mana liman? Milik siapa ini? Lam, jamak dari qalamun. Pena-pena ini ya Muhammad. Wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Nah, sadda. Tafaddal Muhammad. Hiya li ya ustazu. Nah, artinya Itu miliknya Ustadz. lah, hiya li artinya milikku. Dia milikku. Dia milikku Wahai ya Ustadz. Nah, dia milikku wahai Ustaz. Nah, ahsanta. Tafaddal mudarris. Ia jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahyalaka. Dia Jamilatun. cantik sekali. Dia indah Ya, bagus bagus sekali. sekali. Ya, bagus sekali. Dan Ini buku-buku dan ini buku-buku yang baru. buku-buku yang baru. Apakah Dia, milik kamu? Apakah dia milik kamu? apakah dia milikmu? Qala Muhammad, tafaddal. La hiya lil hamidin. Li hamidin, tidak ada alif lam ya. La hiya. La hiya li hamidin. Nah, sebentar. Artinya Pak? Dan itu miliknya Hamid. Dia Hamid. Dia milik Hamid. Qala al-mudarris, tafaddal. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Di mana apa ini? Jamak dari daftarun. Mana daftarun? Catat buku tulis. Buku tulis. Betul. Di mana buku tulis Di kalian? mana buku tulis kalian?
wahai saudara laki-laki. Wahai saudara laki-laki. Nah, qala Aliyun, silakan Pak Helmi jadi Ali sekarang. Hiya huna ala hazal maktabi. Nah, Itu di atas. dia Huna di sini. Dia di sini. Di atas meja-meja itu. Nah, di atas meja ini. Ini mejanya mufrad ya, tunggal ya. Dia di sini di atas meja ini. Baik, Masya Allah. Ahsantumah. Terima kasih Pak Ari dan Pak Helmi. Kita mau coba sekali lagi ya. Pak Herianto dan Pak Mufti. Hal antuma musta'idan? Siap Pak Herianto dan Pak Mufti? Ya, Ustaz. Naam. Tafadhal. Herianto, anta taqumu bidauril mudarris wa Pak Mufti anta taqumu bidauri Muhammad wa Ali. Ya, Muhammad wa Ali. Tafadhal ya mudarris. Liman hazihil aqlamu ya Muhammadu. Milik siapa pena-pena ini ya Muhammad? Tafadhal ya Muhammad. Ya Ustazu. Ini Dia milik saya. Ya. Dia Ini milik saya, Ustaz. Wahai Ustaz. Dia milikku, wahai Ustaz. Qala al-mudarris. Hiya jamilatun jiddan. Wa hazihil kutubul jadidatun ahiya laka. Jadidatu ahiya. Dia indah sekali. Dan ini kutubu, buku-buku, dan ini buku-buku baru. Apakah dia milikmu? Qala Muhammad. La hiya li Hamidin. Bukan, ini milik Hamid. Dia ini dia Pak ya. Jangan diterjemahkan ya. Tidak, dia milik. Dia milik Hamid. Qala al-mudarris. Aina dafatirukum ya ikhwanu. Di mana buku tulis kalian ya saudara laki-laki? Ini jamak semua ya. Dafatir jamak dari daftarun. Kita terjemahkan. Di mana buku-buku kalian wahai saudara-saudara laki-laki, gitu ya. Nah, ini jamak. Ikhwan juga jamak dari akhun. Nah. Qala Aliyun, tafadhal ya Ali. Hiya huna alal hazal maktabi. Nah. Dia di sini di atas meja ini. Masya Allah, ahsanta. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Herianto dan Pak Mufti. Tamarin, latihan. Tanya Pak Ustadz. Nah, ya. Itu yang liman hazihi, kenapa hazihi ya? Nggak pakai haza tuh, atau boleh haza? Nggak boleh, hadhihi. Inilah yang mau kita jelaskan, Pak. Oh. Insya Allah kita baik. Karena ini kan mu'annas ya? Betul. Ya. Hadhihi untuk mu'annas. Kenapa dipakai hadhihi? Tidak pakai hadha atau tidak pakai haula'i. Nah, kemarin kita sudah belajar. Kalau untuk yang jamak hadhihi haula'i. Tapi kenapa ini pakai hadhihi? Nah, ini yang akan dijelaskan di bagian bawah ini, tamarin. Ya. Nomor 1 ya, perhatikan ta'ammal al-amthilat al-atiyah. Perhatikanlah contoh berikut ini. Mufrad. Hadza talibun jadidun. Huwa min Baljika. Ya. Kalau jamaknya hadza berubah jadi haula'i. Haula'i tullabun jududun. Hum min Baljika. Ya, Baljika, Belgia. Saya nggak keliru. Nah, ini mufrad jamak untuk yang berakal, untuk manusia, ya, untuk benda yang berakal. Talibun. Hadza talibun jadidun huwa min Baljika.
Haula'i tullabun jududun hum min Baljika. Tapi kalau untuk benda yang tidak berakal, kitabun, kita membacanya hadza kitabun jadi huwa min Baljika. Jamaknya kita tidak gunakan haula'i, tapi gunakan kata hadhihi. Hadhihi kutubun jadidatun. Bukan hum tapi hiya. Hiya min Baljika. Jadi ini perbedaan antara benda yang berakal dengan benda yang tidak berakal. Kalau benda yang tidak berakal, ketika dia berubah menjadi bentuk jamak, maka dia dianggap seperti mu'annas, seperti perempuan. Sehingga kata tunjuknya menggunakan kata tunjuk hadhihi, kata tunjuk mu'annas. Ya, sekali lagi, benda yang tidak berakal ketika menjadi jamak, maka dia dianggap seperti perempuan. Ditunjuk dengan isim isyarah untuk mu'annas, dan sifatnya juga adalah sifat mu'annas. Ya, kutubun jadidatun. Tidak jududun. Ya, tidak jududun, tapi jadidatun. Dianggap mu'annas mufrad. Kemudian ketika ditunjuk dengan dhamir, ya diganti dengan dhamir, maka dhamir yang digunakan adalah dhamir mu'annas mufrad. Ya, hiya, bukan hum. Ya, jadi ini khusus untuk benda yang tidak berakal, dianggap sebagai mu'annas. Baik, kita baca sama-sama. Silakan di on mic. Hadza talibun jadidun. Tafadhalu. Hadza talibun jadidun. Huwa min Baljika. Huwa min Baljika. Kalau jamaknya, jamak dari talib, ini benda yang berakal ya, manusia. Ya. Haula'i tullabun jududun. Haula'i tullabun jududun. Hum min Baljika. Hum min Baljika. Sekarang untuk benda mati. Hadza kitabun jadidun. Hadza kitabun jadidun. Huwa min Baljika. Huwa min Baljika. Untuk jamaknya dianggap seperti perempuan. Hadhihi kutubun jadidatun. Hadhihi kutubun jadidatun. Hiya min Baljika. Hiya min Baljika. Insyaallah ahsantum. Ya. Silakan di off mic terlebih dahulu. Nah, sekarang saya jelaskan latihan yang kedua ini biar mudah kita memahaminya. Perhatikan. Hadza baitun. Jamak dari baitun adalah buyutun. Tapi kita menunjuknya dengan isim isyarah untuk perempuan. Hadza baitun, hadhihi buyutun. Hadza najmun. Jamak dari najmun adalah nujumun. Hadhihi nujumun. Hadza darsun, hadhihi durusun. Hadza qalamun, hadhihi aqlamun. Boleh di on mic semuanya? Kita baca sama-sama. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadhihi buyutun. Hadhihi buyutun. Kalau ada yang artinya nggak tahu, nanti silakan tanya ya. Hadza najmun. Hadza najmun. Jamaknya adalah hadhihi nujumun. Hadhihi nujumun. Hadza darsun. Hadza darsun. Hadhihi durusun. Hadhihi durusun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadhihi aqlamun. Hadhihi aqlamun.
Hadza babun. Hada babun. babun. Hadhihi abwabun. Hadihi abwabun. Hadza nahrun. Hada nahrun. Hadhihi anharun. Hadihi anharun. Hadza jabalun. Hada jabalun. Hadhihi jibalun. Hadihi jibalun. Hadza kalbun. Hada kalbun. Hadhihi kilabun. Hadihi kilabun. Hadza bahrun. Hada bahrun. Hadhihi biharun. Hadihi biharun. Hadza kitabun. Hada kitabun. Hadhihi kutubun. Hadihi kutubun. Hadza himarun. Hada himarun. Hadhihi humurun. Hadihi umurun. Hadza sarirun. Hada sarirun. Hadhihi sururun. Hadihi sururun. Hadza daftarun. Hada daftarun. Hadhihi dafatiru. Hadihi dafatiru. Hadza maktabun. Hada maktabun. Hadhihi makatibu. Hadihi makatibu. Hadza fundukun. Hada fundukun. Hadhihi fanadiqu. Hadihi fanadiku. Hadhihi sa'atun. Hadihi sa'atun. Perhatikan ya, ini hadhihi. Kenapa? Karena sa'atun mu'annats. Kita sebutnya hadhihi, tidak hada lagi. Jamaknya bagaimana? Jamaknya tetap pakai hadhihi. Hadhihi sa'atun. Silakan. Hadihi sa'atun. Hadhihi sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Hadhihi ta'iratun. Hadihi ta'iratun. Hadhihi ta'iratun. Hadihi ta'iratun. Dzalika najmun. Dzalika najmun. Najmun jamaknya apa? Nujumun. Nah, karena ini dzalika, maka kita pakai muannats untuk isim isyarah yang jauh, kata tunjuk yang jauh. Muannats apa? Tilka. Tilka nujumun. Silakan. Tilka nujumun. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Jamak dari sayyaratun apa? Sayyaratun. Karena ini tilka muannats ya, maka ketika jamak ya tetap dia tilka juga. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Nah, Masya Allah. Santum. Silakan, ada pertanyaan tidak? Jadi ini kita belajar jamak dari benda-benda yang tidak berakal ya. Najmun, nujumun, darsun, durusun dan seterusnya. Dan untuk menunjuknya kita pakai kata tunjuk ya untuk muannats ya, kata tunjuk untuk muannats. Ketika dia berubah menjadi jamak maka kita tunjuk dengan kata tunjuk muannats. Ini khusus untuk benda-benda yang tidak berakal. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Fundukun, apa artinya funduk? Hotel. Hotel. Nah, hotel ya. Kemudian Apa Nahrun, Ustaz. Nah, Lima. sungai. Sungai.
ada dalam Al-Quran. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Anhar. Anhar artinya sungai-sungai. Ya. Jamak dari Jabalun, Jabalun, gunung. gunung ya. Jibalun. Nah, jamaknya adalah jibal. Ya, jibal. Jibal artinya pegunungan ya. Pegunungan, gunung-gunung yang banyak. Bahrun 8. Bahrun, laut. Biharun. Ya, bahari. Bahari ya, dari bahrun. Ya. Kelautan, bahari. Kelautan. Bukan nama warteg ya. Misalnya warteg bahari. Baik. Himarun, Jadi, apa nama himar? Keledai. Keledai. Kedai. Ada lagi Pak? Yang 14 tadi Pak Ustaz. 14, Fundul. Funduk, pondok, hotel. Oh, hotel. Sudah jadi bahasa Indonesia, pondok ya. Hotel itu. Funduk itu tempat menginap. Tidak hanya hotel ya. Macam-macam tempat menginap. Funduk. Yang saatun? Saatun, jam. Jam ya. Oh, ya. Jadi ininya selalu kompleks ya Pak Ustaz ya, begitu dibilangin dari mufrad ke jamak ya. Nah, kalau dia benda yang tidak berakal, itu, maka dia dianggapnya mu'annas. Ya, dia dianggapnya mu'annas. Sehingga pakai kata tunjuk yang mu'annas. Kata tunjuk yang mu'annas ya kita hafal ya. Hadhihi. Mu'annas yang mufrad ya. Mu'annas yang tunggal. Hadhihi, tilka. Atau kalau sebenarnya ya dia. Baik. Waktu kita habis, tapi saya ingin kita latihan ini sebagai PR ya. Latihannya adalah asyir, tunjuk ilal asma'il atiyah kepada isim berikut ini bismin isyaratin munasibin lil qaribi, dengan isim isyarah yang cocok untuk yang dekat. Jadi ada pilihan isim isyarah untuk yang dekat itu ada 3 pilihannya. Hada artinya ini untuk dekat yang laki-laki. Hadhihi, ini untuk yang dekat perempuan, atau untuk benda yang jamak tapi tidak berakal. Pakai hadhihi. Ya kan? Kemudian haulai. Haulai ini untuk benda yang dekat jamak tapi berakal. Saya beri contoh 3 soal ya. Rajulun kita gunakan apa? Hada, hadhihi, haulai. Kira-kira. Hada rajulun. Kalau banyak rijalun, hada, hadhihi, haulai. Haulai. Ya, karena dia banyak ya, laki-laki. Dan dia berakal. Kalbun, hada, hadhihi, haulai. Hada, karena ini tunggal ya. Hada kalbun. Kilabun, hada, hadhihi, haulai. Haulai. Nah, kilabun adalah tidak berakal. Hadihi Ustaz. Hadhihi, salah. Hadhihi kilabun. Ya, karena tidak berakal, maka gunakan hadhihi. Durusun, hada, hadhihi, haulai. Durusun artinya pelajaran-pelajaran. Benda mati. Haulai. Hadhihi durusun. Ya, karena ini benda mati, tidak berakal ya. Mudarrisuna, hadza, hadhihi, haulai. Mudarrisuna, para guru. Haulai. Ya. Aqlamun, hadza, hadhihi, haulai. Aqlamun. Salah. Aqlamun jamak dari qalam. Oh, jamak hadhihi. Hadhihi aqlamun. Demikian seterusnya ya Pak ya. Nah, dicoba ya. Tinggal dicocokkan saja mana yang pas, hada, hadhihi atau haulai. Sekali lagi saya sampaikan, hada ini untuk menunjuk benda yang tunggal, satu. Baik dia berakal tidak berakal kita pakai hada. Kalau jamak ya kita pakai haulai kalau dia berakal. Kalau tidak berakal kita gunakan hadhihi. Hadhihi juga kita gunakan untuk menunjuk benda yang mu'addah. Demikian
Mudah-mudahan dipahami. Insya Allah dengan kita latihan akan kita pagi hari ini kita subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi